Hahaha, emang gak banyak sih orang yang menonton anime-anime keluaran Cina. Ya, mungkin yang jadi alasan terbesar mereka itu cuma satu, yaitu dubbingnya yang mereka nggak terbiasa aja. Tapi, anime Cina yang akan gue bahas satu ini adalah salah satu anime cinta dengan genre harem romance komedi terbaik, dengan kualitas visual yang bener-bener gila. Dan juga dengan kualitas visual yang seperti ini, kalian akan rebutan waifu. Jadi di sini gue Afriel akan menceritakan alur cerita anime Cupid Chocolate season pertama. Anime yang dirilis 2015 yang dihandle juga oleh perusahaan sebesar Tencent. Let's start and let's going to the intro. Cerita ini bermula tentang seorang siswa yang mukanya pas-pasan, ganteng kagak, suaranya juga nggak maskulin-maskulin amat, bernama Jiang Haoyi. Dia mendapatkan sebuah masalah ketika pada suatu hari ada seseorang yang meletakkan kue coklat di depan rumahnya, yang ternyata yang meletakkan kue coklat itu adalah seorang Dewi Asmara bernama Mei Tata. Tanpa pikir panjang, dia memakan sebagian dari coklat tersebut dan sebagiannya lagi dia berikan ke cewek-cewek gitu. Ternyata ini kue ternyata punya kekuatan sihir yang bisa membuat siapapun yang memakannya akan saling jatuh cinta. Khususnya kalau yang makan itu adalah lawan jenis. Akhirnya Jiang Haoyi harus berbagi kisah asmara dari kekuatan sihir antara 4 wanita cantik dimulai dari Sueli, Xia Zitong, Tan Xuan, dan juga Lin Yuan. Jadi ketika pertama kali dia di sekolah, dia menyadari bahwa Xia Zitong, wanita tercantik di sekolah, tiba-tiba itu mendatangi dia. Di sini tentu saja Jiang Haoyi dan seluruh orang-orang di kelas bingung setengah mati. Apalagi untuk seorang pria jelek seperti Jiang Haoyi, mana mungkin bisa didatangi oleh cewek secantik Xia gitu. Tetapi di sini Xia mengatakan kalau sudah 3 bulan, langsung disitukan seluruh teman-teman si Haoyi di kelas tuh langsung buru Haoyi. Haoyi pun kelabakan, dia lari ke atas gedung sekolah gitu kan. Lalu dia bingung, kenapa hidup gue kayak gini? Kenapa gitu? Gue cuman pengen hidup tenang. Tiba-tiba dia lompat dari gedung sekolah dan harusnya sih dia modar, tetapi dia ditolong oleh seorang dewi yang memberikan coklat tersebut bernama Mei Tata, yaitu adalah Dewi Asmara kelas rendah gitu. Di sana Dewi Tata lagi ya. Dewi ini menceritakan segala-galanya tentang apa yang terjadi, tentang sihir yang terjadi antara dia bersama cewek-cewek tersebut. Dan sihir jatuh cinta itu dikarenakan coklat yang didapat oleh Jiang Haoyi di depan rumahnya. Wih, ribet ini nih Dewi Loli ini gak bertanggung jawab sama sekali, ya kan brother? Tentu saja ini membuat Jiang Haoyi pun kelabakan tentang kisah hidupnya ini. Lalu pun dia bertemu lagi dengan Xia Zitong, dan di situ dia menjelaskan kepada Xia kalau cintanya itu hanyalah sebuah sihir. Tentu saja, karena untuk memperjelas apa yang telah dijelaskan oleh Haoyi dan juga Xia, bagi yang nggak tahu, Xia itu adalah cewek berambut pink panjang dengan opai super bobs ini, itu langsung ke rumah sakit untuk melihat isi perut dari Xia. Dan kenyataannya seperti yang teman-teman ketahui, iya, dia sama sekali nggak punya bibit di dalam perutnya. Tentu saja Xia di situ kaget setengah mati, dan Haoyi pun bahagia setengah mati juga. Lalu di sini Haoyi pun ingin menjadi seorang cowok yang gentle. Dia langsung mampir ke rumah Xia Zitong, yang dimana rumahnya itu lebih gede daripada titiknya si Haoyi itu sendiri. Dia kaget, ternyata Xia Zitong seorang putri kaya raya. Tetapi meskipun dia putri kaya raya, dia tidak memiliki waktu yang banyak bersama orang yang dia cintai, bukan pacar melainkan sang ayah yang selalu sibuk. Lalu di situ Haoyi dengan gentlenya itu ngata-ngatain si bapak lewat telepon. Woi, Om, Oji sama, Yugli bastard, ini anakmu ini sendirian di rumah, cepat pulang. Langsung tuh bapaknya tuh pulang gitu kan, karena bapaknya tuh kesel gitu. Pas sudah sampai rumah, si Haoyi itu di depan rumah nunggu tuh kayak pria sejati. Ini si Yugli bastard. Lalu si Yugli bastard ini atau bapaknya Xia ini langsung nyuruh pasukannya untuk mukulin, ya dipukulin kayak di anime-anime komedi, plak 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 gitu kan. Luka enggak, cedera enggak, tapi bonyok iya gitu. Tapi langsung sembuh semenit kemudian kayak Doraemon. Lantas pun di sini Haoyi sok-sokan cem Naruto, menceramai si bapak-bapak ini kan. Anakmu perlu kamu. Akhirnya mereka pun saling memahami. Xia dan bapaknya pun siawase, meditasi, bahagia.
Dan di situ Meitata memberitahu bahwasanya cara untuk menghilangkan kutukan adalah membuat keinginan dari cewek-cewek itu terkabulkan. Dan di sini keinginan oleh Xia Zitong terkabulkan gitu. Bahwasanya seharusnya Xia Zitong akan melupakan Hao Yi, tetapi enggak. Di sekolah tetap saja Xia Zitong ini tetap menyapa Hao Yi dan tetap blus-blus gitulah kayak cewek yang lagi kasmaran gitu. Jadinya di sini si Hao Yi itu pelongok-pelongok dan bingung setengah mati. Woi Dewi Meitata, ini gimana nih katanya. Meitata pun cuma bisa pelongok-pelongok lalu bilang, ya udah nikmatin aja lah Bor, sekalian aja lu dapat cewek cantik kan. Iya kan. Tapi di sini Hao Yi pun sedikit kecewa karena dia ingin hidup tenang. Tiba-tiba datanglah Kurumi. Yoi, bukan Kurumi nih bos, bukan Kurumi, tapi Osana Jimmy dari ini Hao Yi bernama Ouyang Sueli gitu kan. Langsung deh itu kan tanpa pikir panjang cipok. Gila kali dicipok si Hao Yi. Langsung tepar gitu. Kenikmatan mendapati cipokan super dahsyat dari seorang Ouyang Sueli gitu. Lalu pun Xia itu langsung cemburu gitu di hadapan. Asem cipokan ini ternyata si Hao Yi sama cewek cantiknya kayak Kurumi ini kan. Xia pun berinisiatif untuk melakukan kencan gitu. Oke lah, jadinya nanti Xia dan juga Hao Yi akan kencan, yaitu jam 10 pagi. Tapi di sini Hao Yi terlambat ketika bangun. Harusnya jam 9 dia OTW, tapi dia bangun jam 9.30. Dan ternyata kamarnya dikurung oleh Sueli. Sueli mengurung kamar sehingga Hao Yi harus lewat jendela untuk kabur gitu. Dan itu diketahui oleh Sueli. Tetapi Xia Zitong dan juga Hao Yi akhirnya bisa kencan. Cuman di sini Xia Zitong itu merasa nggak nyaman karena dia yang ngajak kencan dan tidak punya banyak sekali rencana dalam kencan ini. Akhirnya memahami hal itu, Hao Yi pun mengajak Xia Zitong datang ke event-event wibu di sana. Ketika di event wibu tersebut dia bertemu dengan Tan Xuan. Bagi yang tidak tahu, Tan Xuan adalah cewek berambut ponytail berwarna biru muda kalau nggak salah sih gitu. Dia adalah ketua dari klub basket kalau nggak salah. Gak jelas juga, gak jelasin. Di openingnya doang dijelasin dia itu ketua dari klub apaan gitu. Oke lah ya, kebanyakan minum ale-ale gue. Lanjut aja di situ kan. Di situ dia melihat bahwasanya si Tan Xuan itu malu dia ketemu sama teman satu sekolah dengannya. Tetapi di sini Hao Yi dan juga Xia Zitong malah menyemangati. Anjir kayak anime shonen gitu kan. Di situ pun tentu saja Tan Xuan pun masih belum bisa menerimanya. Dan juga Tan Xuan di situ punya musuh yang di sini namanya nggak disebutin gitu kan. Kumpulan cewek-cewek yang iri dengan Tan Xuan yang super duper cantik. Yang dimana di situ Tan Xuan pun ingin ikut sebuah kontes kecantikan cosplay yang harus diikuti oleh 3 cewek dalam satu regu. Dan akhirnya Hao Yi di situ harus jadi cross dressing yang akan di make upin juga oleh Xia dan juga Tan Xuan. Dan tiba-tiba terintip oleh Sueli gitu. Dan mereka pun akhirnya mengikuti itu kontes yang dimenangkan oleh trio ini gitu. Yang dimana satunya itu seorang cross dressing menggunakan wig berwarna biawak gitu, wig berwarna kuning gitu kan. Nah capek juga ya kalau nggak pakai skrip ya, tipe mulu ngomongnya. Dah lanjut aja ya teman-temanku, lanjut aja. Setelah memenangkan pertempuran tersebut, di sini Tan Xuan pun semakin jatuh cinta terhadap Hao Yi. Dan yang harusnya keinginannya itu sirna bersama sihir-sihir jatuh cintanya malah nggak hilang-hilang seperti kasusnya Xia Zitong juga gitu. Oke lah ya. Setelah kejadian tersebut pun Sueli marah-marah dan menemukan Hao Yi kabur dari rumah. Lantas terjadilah flashback. Flashback itu adalah antara Hao Yi dan juga Sueli. Yang dimana di masa lalu antara SD dan SMP, Sueli dan juga Hao Yi mereka itu saling berebut siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Dan itu selalu dimenangkan oleh Hao Yi. Tentu saja karena melihat si Sueli yang selalu kalah, Hao Yi pun akhirnya mengalah. Dia pun akhirnya mengurangi nilainya sehingga terlempar ke peringkat yang tidak terlalu memuaskan seperti itu. Tetapi di satu sisi, si Hao Yi ini lagi-lagi kayak tokoh utama anime harem kebanyakan. Sok-sokan nolongin para harmannya. Dia pun menolong para harmannya ini dengan cara melakukan ya namanya taruhan terhadap klub basket yang diketuai oleh Tan Xuan, yaitu di mana kalau misalnya Hao Yi itu tidak peringkat 1 dalam ujian seluruh kelas, dia akan kalah dan yang kalah akan mengikuti apa permintaan dari yang menang. Wops, langsung kan itu para biawak, para cowok dan cewek yang ada di klub basket itu langsung mereka senang. Kenapa? Karena di klub tersebut ada yang peringkat 5 gitu.
Dan di peringkat 5 itu bisa juga ke peringkat pertama gitu kalau dia belajar rajin. Dan itu pun di ACC dengan sangat baik oleh seluruh anggota klub basket di situ, termasuk Tan Xuan. Tapi ternyata Hao Yi mengeluarkan jurus yang tidak main-main. Dia belajar mati-matian, belajar totalitas sempurna. Pokoknya belajar sampai dia itu menjadi top global dan bisa jadi guru Cem Futaro gitu kan. Akhirnya waktu keluar nilainya, si Hao Yi inilah yang menang. Dan dia meminta kepada Tan Xuan untuk menggunakan baju maid. Wajar emang Hao Yi ini. Emang fetisnya itu baju maid kayaknya. Dan tentu saja itu digunakan oleh Tan Xuan karena dia yang harus menggunakan baju maid selama 2 minggu. Awalnya, anggota klub basket tidak menerima karena itu penghinaan. Tapi Tan Xuan menyadari kalau dia sangat suka menggunakan baju maid dan karena itu terpaksa. Jadinya dia tidak akan merasa malu kepada teman-temannya. Good job lah Hao Yi. Dalam perjalanan dia tersenyum-senyum plonga-plongo kayak habis dapat uang dari langit dan ditabrak oleh cewek cantik menggunakan kacamata berambut putih bernama Lin Yuan bersama kedua anaknya yaitu Xiao Ming dan Xiao Hong gitu ya. Xiao Hong itu yang cowok, Xiao Ming itu yang cewek. Cemiu if gue salah gitu. Soalnya gue lupa antara nama dua bocil ini gitu. Dan dua bocil ini tuh memanggil Hao Yi dengan panggilan bapak. Untuk cewek kali ini dia punya keinginan ingin membangun keluarga karena dia datang dari keluarga yang kurang nyaman. Ya, dia diceraikan oleh bapaknya dan lain-lain seperti itu. Dan saja keinginannya adalah membangun keluarga. Jadi anak yang ada itu adalah anak hasil sihir bre. Gila, anaknya hasil sihir. Gua kira hasil download gitu. Kan ada kan di meme anak hasil download. Dan juga anak hasil sihir. Oke lah. Lin Yuan akhirnya meminta Hao Yi untuk pulang ke rumah gitu. Karena dia adalah suami dari Lin Yuan. Tentu saja ketika sampai di rumah, dia bertemu dengan ibu mertua MILF super hot yang marah-marah dia. Oi Bang Toyib, kenapa lu baru pulang? Ya elah ini kan sihir doang gitu, bude. Tentu saja di sini Hao Yi pun menjelaskan. Dia melihat kepada dua anak yang hasil delusi ini, si Xiao Hong dan Xiao Ming itu sangat berbahagia sekali ketika dia ada bersamanya gitu. Di sini Hao Yi pun tersentuh gitu kan. Dan tiba-tiba datanglah telepon ini. Ya, ini sih ganggu banget ya telepon. Dari Xia Zitong. Xia menginginkan kencan hari Minggu di taman bermain. Dan si Lin Yuan juga menginginkan kencan atau rekreasi keluarga bersama Hao Yi. Di sini pun Hao Yi akhirnya dilema. Dan keputusannya adalah dia melakukan dua-duanya. Jadi jam 8 sampai jam 10 dia bersama Lin Yuan, lalu jam 10 entah sampai jam berapa bersama Xia Zitong. Dan itu dilakukannya dengan rencana yang amburadul banget, biarpun dia ngakunya rencananya itu yang terbaik gitu kan. Woi, terbaik kepala kau gitu. Mengetahui hal tersebut dari bersenang-senang yang luar biasa, tentu saja si Hao Yi ini tidak mampu. Akhirnya dia bertemu dengan Tan Xuan dan meminta tolong kepada Tan Xuan untuk menemani si Xia Zitong, dan itu pun di ACC dengan baik oleh Tan Xuan untuk menemani Xia Zitong. Biawak kali ini kan si Hao Yi ini kan nyuruh Harmannya nemenin Harmannya dia yang lain untuk menjaga Harman dia yang satunya gitu. Biawak emang ini si Hao Yi gitu. Tapi Hao Yi adalah pria sejati ya kan. Mengetahui hal tersebut, mereka akhirnya berfoto bersama dan fotonya itu dipajang dan disimpan baik-baik oleh Hao Yi. Foto mereka berempat antara Hao Yi, Lin Yuan, Xiao Ming dan juga Xiao Hong gitu. Wih, mantep kali gitu foto keluarga. Tapi mukanya cemcirito, jadinya nggak ada mantep-mantepnya gitu. Lalu Hao Yi pun mencari-cari kan tentang bapaknya si Lin Yuan ini, Bang Toyib realnya ini. Ternyata terungkaplah Hao Yi dibantu oleh temannya yang bertugas di kepolisian. Dia memberikan banyak sekali kontak hingga 20-an nomor lebih. Dan di mana dia mencoba satu-satu nomor tersebut dan mendapatkan kontak dari bapaknya si Lin Yuan. Di situ diceritakan oleh bapaknya Lin Yuan bahwa sebenarnya Lin Yuan itu bukanlah anak kandungnya, melainkan anak tirinya. Lalu tetangga dari Lin Yuan tuh menceritakan segalanya, bahwasanya bapak kandung Lin Yuan itu telah gugur di medan pertempuran, yaitu seorang sersan. Dan ibunya itu dia punya doi, yaitu adalah bapak tirinya si Lin Yuan. Dan bapaknya Lin Yuan ini akhirnya menikahi, tetapi nggak direstui orang tua. Ketika larut berlarut, bapaknya Lin Yuan ini alias kakek Lin Yuan dari pihak ayah itu sakit gitu. Dan meminta bapaknya Lin Yuan itu untuk cerai gitu.
Dan akhirnya ya mau gimana lagi, karena ini bapaknya sayang sama orang tua dan juga nggak dapat restu, terpaksa ngeceraikan Lin Yuan. Bukan Lin Yuan ya, ibunya Lin Yuan. Entahlah siapa namanya ini ibunya Lin Yuan. Tapi hot banget jadi MILF gitu. Oke lah ya, di sini Xia itu galau bet lah, serius dia galau bet. Gara-gara di kencannya itu kurang jos atau gimana gitu, pokoknya kurang-kurang gimana gitu. Dia datang ke sebuah kafe yang dimana kafe itu Tan Xuan bekerja di sana. Alasan Tan Xuan bekerja di sana itu simple, gara-gara bajunya itu pakai baju maid yang imut. Dan Tan Xuan itu entahlah susah kerja gara-gara didatangin Xia Zitong, si anak kaya raya ini. Dan si anak kaya raya ini itu memesan banyak sekali minuman sehingga si Tan Xuan nggak bisa kemana-mana. Intinya full service gitulah ya. Akhirnya pun si Lin Yuan dan juga Zhao Yi pun bersama gitu. Zhao Yi, bukan Hao Yi bersama lagi gitu. Dan nggak taunya di tengah jalan, lah lu tau lah apa yang terjadi lah. Terjadi kecelakaan dari truk oleng-oleng tidak jelas gitu kan. Dan yang harusnya itu menabrak Lin Yuan, tetapi di sini Hao Yi seperti pahlawan gitu. Dia pun mendorong si Lin Yuan gitu dan membuat dia yang kena tabrak. Tapi untungnya tidak terlalu parah karena ada ditolong oleh Mei Tata di saat yang sama. Meski begitu tetap saja dia koma di saat yang sama dan sempat-sempatnya dia nelpon bapaknya Lin Yuan. Dia mengatakan kalau kau telat ini anakmu akan berakhir. Tentu saja bapaknya ini dalam perjalanan 500 km menuju entah kota mana gitu. Gue juga gak tahu nih kota mana gitu. Intinya perjalanannya 500 km, dia naik mobil dengan kecepatan nauzubillah cepat sampai 150 km per jam bos. Udah kayak kecepatan lemparan bola bisbol gitu kan. Dan ternyata ketika sampai rumah sakit, yang dimana di rumah sakit itu telah didatangi juga oleh Xia Zitong dan juga Tan Xuan, itu mendapati bahwasanya ya yang kena tabrak itu adalah si Hao Yi dan juga yang masuk ruang operasi itu Hao Yi. Di depan ruang ganti atau ruang pasien, bapaknya ini pun akhirnya ketemu lagi dengan anaknya Lin Yuan. Lin Yuan pun menyadari kalau itu adalah bapaknya dan mereka pun akhirnya saling bercerita di situ. Dan si Hao Yi pun akhirnya ya dia tetap koma dan dia tetap patah tulang gitu. Sebulan pun berlalu gitu kan. Dia juga menyadari bahwasanya anak-anak di ilusinya tuh telah pergi hilang dalam mimpinya. Ya, di sini pokoknya sedih banget ya. Pokoknya selama Hao Yi itu koma sebulanan itu, dia bermimpi bahwa si Xiao Ming dan Xiao Hong, anak dari sihir itu hilang gitu, sirna gitu. Udah kayak Angel Beats bro, serius ini mewek gua di sini. Udah kayak Angel Beats gitu. Karena keinginan si Lin Yuan terkabul ya, itu bisa bertemu dengan bapaknya lagi. Apalah, dari tadi hubungannya sama bapaknya mulu. Emang pada Bang Tohib semua nih bapak-bapak di anime Cupid Coklat ini kan. Dan animenya pun berakhir sampai situ. Diakhiri dengan dimana si Hao Yi keluar dari rumah sakit dan dijemput oleh seluruh harmannya, yaitu Tan Xuan, Xia Zitong, Lin Yuan, dan juga Sueli. Dan ternyata, yups, di sini Mei Tata pun merasa kalau kerjanya udah beres. Tapi belum, karena season 2 dari anime ini tetap ada dan akan gue ceritakan di next video. Jadi itulah alur cerita dari anime Cupid Coklat. Sorry kalau misalnya ada suara aneh-aneh terbata-bata dan guanya kurang siap karena gue membacakan ini tanpa skrip sedikit pun ya susah juga kali ya. Oke, thanks for watching. Terima kasih telah mampir ke Artsime dan dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe kalian, dan seluruh alur cerita anime akan dibahas sesering mungkin, update sering hanya di channel Artsime. Thanks for watching dan sampai ketemu di video Artsime yang lainnya bersama gue, Afriel. Capek juga ngomong panjang ya, 18 menit bor.